Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya kepada kita semua. Kita hadir di majelis ini untuk mengkaji sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah ini akan mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana dakwah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga sirah nabawiyah perkara yang patut untuk diperhatikan dan dipelajari oleh setiap muslim yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dan pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang nasab yang mulia, nasabnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sudah ada yang menghafal? Belum? Sudah hafal? Hafal? Belum ya? Sudah? Lain kali ya insyaallah. Ya, naik haji bagi yang mampu hadiahnya. Baik, ya sekarang kita akan tulis dulu nasab. Ini penting karena kita akan bicara bagaimana sejarah sebelum orang-orang Quraisy itu berkuasa dan memegang tampuk kepemimpinan di Mekah. Ya, jadi yang paling dikenal dari yang memegang kepemimpinan di Mekah adalah orang Quraisy. Baik. Kita baca dulu, setelah itu kita nulis nasabnya beliau ya, mulai dari bawah sampai ke Adnan ya, sampai ke Adnan. Soalnya akan kita tulis supaya nanti kita tinggal tunjuk-tunjuk saja. Nanti pertemuan berikutnya sebaiknya sebelum kita mulai sudah tertulis di papan. Ya. Cuma bagus juga kalau kita pakai itu ya, apa namanya? Di print itu loh, ya. Kayak baliho gitu agak besar segini ya, itu enak kayaknya. Nantilah dipikir bagaimana enaknya kita belajar sirah. Baik. Sudah ya? Ayo. Yasir, antum. Coba yang baca. Mana Yasir? Ihsan? Oh, ada yang belakang. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Qala al-musannif rahimahullah taala wa kullu min rijalatin. Mulai dari qabilah tuh. Dari atas, di atas. Di halaman berapa? 5 ya? Akhir halaman 5. Qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam hiya qabilatu Quraisyun. Qabilatu Quraisy. Quraisyin mudhafun ilaih. Qabilatu Quraisyin al-mashhudi laha bisyarfi wa raf'ati sya'ni wal majidul asli wal majidul Wal majdi wal majdil asili. asili Baik. Wa qadasatil. wa qadasatil makani baina sairil arabi. Naam. wa hiya laqabi Wa huwa atau wahiyah? wa huwa Wa huwa. wa huwa laqabu Laqabu. Baik. Fihrin ibnu Malik Ibnu Malik. au Nadri An-Nadhr an-Nadhr ibnu Kinana. Ibni Kinana. An-Nadhr Ibni Kinana. Baik. Ibni sebagai apa di situ? Kenapa majrur? Ibni sebagai apa? Kedudukannya sebagai apa? An-Nadhr. An-Nadhri ya, dia apa? Majrur. Majrur karena di atof, ada aw. Aw termasuk huruf atof. Baik. Ibni berarti sebagai apa? Badal Ustaz. Ahsan, sebagai badal. Nah. Baik ya. Wa qabilatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan qabilahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa qabilatu sallallahu alaihi wasallam hiya qabilatu Quraisyin masyhudi laha bisyarafi. Bisyarafi. Jadi qabilahnya Nabi adalah qabilah Quraisy yang terkenal dengan kemuliaannya. Itulah qabilah Quraisy. Bahasa kita suku Quraisy. Ya. Kalau kita di Indonesia ada suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, dan suku-suku yang lainnya. Kalau kita sebut selesai taklim belum selesai nama suku kita sebut ya. Suku banyak sekali. Di Indonesia ini ada 13.000 pulau ya, dengan suku yang macam-macam. Banyak sekali suku-suku. Baik.
Nah, di Arab juga ada suku-suku. Nah, salah satu suku yang terkenal, yang kemuliaannya terkenal, yang dipersaksikan kemuliaannya adalah suku Quraisy. Dia adalah sukunya Rasulullah SAW atau kabilahnya Rasulullah SAW. Warif atisya'ni, terkenal dengan ketinggian keadaannya, ya, kedudukannya. Wal majri al-asil, dan kemuliaan nasabnya. Wa qadasatil makani, dan kesucian kedudukannya baina sa'iril Arab, di tengah-tengah orang-orang Arab. Wa huwa laqabu Fihr bin Malikin awin Nadhr ibn Kinana, dan dia adalah gelar bagi neneknya Nabi SAW yang bernama Fihr bin Malik dan Nadhr bin Kinana. Taib. Sekarang kita tulis dulu ya dari bawah. Mudah-mudahan ini nggak ngambil waktu. Taib. Kita dari mana ya? Enaknya dari sini ya, dari sini. Di sini aja. Taib. Muhammad. Muhammad. Di atasnya Abdullah. Abdullah. Di atasnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Taib. Di atasnya Hashim. Hashim. Terus di atasnya Abdul Manaf ya. Benar? Abdul Manaf. Abdul Manaf. Wah, enggak cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada sekitar 22 orang. Di atasnya Abdul Manaf Qusay. Qusay. Di atasnya Qusay. Di atasnya Qusay siapa? Kilab, Hasan. Kilab. Kilab ya. Kilab. Taib. Terus kita turun ke sini di bawah. Di atasnya Kilab bin Murrah. Bin Murrah. Taib. Di atasnya Murrah Ka'ab. Di atasnya Ka'ab Lu'ay. Iya. Pakai ain? Pakai hamzah. Ya, Lu'ay. Di atasnya Lu'ay Ghalib. Ghalib? Ini? Di atasnya lagi? Fihr. Nah, ini yang tadi kita sebut ya, Fihr. Di atasnya Fihr? Malik. Taib. Malik. Di atasnya Malik? Nadhr. An-Nadhr. Ya, di atasnya Nadhr? Wah, di sini nih. Kinana. Mudah-mudahan cukup. Ya. Kinana. Taib. Di atasnya Kinana? Khuzaimah. Taib. Di atasnya Khuzaimah? Mudrika. Mudrika. Taib. Di atasnya Mudrika? Ilyas. Ilyas. Di atasnya Ilyas? Di atasnya Ilyas? Mudhar. Taib. Di atasnya Mudhar? Nizar ya, Nizar. Nizar. Taib. Di atasnya Nizar? Ma'ad. Udah enggak cukup ini ya. Ini Ma'ad. Taib, Ma'ad. Di atasnya Ma'ad? Adnan. Ya. Dicukup-cukupkan. Adnan. Taib. Seperti ini. Nah. Ada 22 orang semuanya ya. Jadi dari Muhammad sampai ke Adnan. Dari atas nanti turun ke bawah lagi. Dari atas turun ke bawah lagi. Taib. Nah, ini adalah nasab Nabi Muhammad alaihissalam. Dan yang paling terkenal dari ini semua, ya, yang paling terkenal, ya, yang kemudian memunculkan suku adalah suku Quraisy. Dan Quraisy itu dari mana? Di mana posisinya, Fir? Ini ya. Ini. Satu pendapat. Pendapat yang lain? An-Nadhr. Jadi ini bapak, berarti ini cucu ya. Afwan. Yang mana yang cucu? Oh ini. Ini kakek, bapak, cucu, gitu kan? Nah, jadi kalau dari sini ke atas semakin tinggi, di sini juga semakin tinggi ke atas. Baik. Nah, dari situlah Quraisy. Jadi kita kasih tanda di sini. Ini karena menurut ini dari sini kita tulis di sini ya, Quraisy. Baik. Udah ya? Nah, sekarang kita akan lihat siapa sebenarnya Quraisy ini ya. Siapa sebenarnya suku Quraisy. Baik. Jadi yang pertama harus kita akan kita lihat adalah
Pertama adalah Ismail. Kan dulu Ismail ya. Di atasnya Adnan jauh ke atas. Ismail alaihissalam itu yang pertama kali memegang tampuk kekuasaan di mana? Di Mekah. Karena dia dengan ibunya yang menemukan, dengan bapaknya tentunya, yang menemukan Mekah dan pertama tinggal di situ. Maka dia mengurus Ka'bah selama hidup beliau, dan disebutkan dalam sebagian sejarah bahwa beliau ini hidup sampai 137 tahun. 137 tahun. Kemudian meninggal beliau di usia 137 tahun itu. Nah, kemudian setelah beliau meninggal diganti oleh anaknya beliau. Anaknya beliau yang diganti ini ada khilaf di kalangan ulama, yaitu Nabat. Setelah Nabat diganti lagi oleh Qaidar. Ada juga yang mengatakan sebaliknya, Qaidar dulu baru Nabat yang menggantikan. Itu anggaplah itu enggak terlalu penting bagi kita, yang penting ada anaknya Ismail yang menggantikan beliau setelah itu. Nah, maka setelah itu tampuk pimpinan di Mekah digantikan oleh orang yang bernama Mudad bin Amr al-Jurhimi. Mudad bin Amr al-Jurhimi. Mudad bin Amr ini berarti bukan dari Ismailnya dia. Dia dari Jurhum. Jadi ceritanya gini, ketika Nabi Ismail dan ibunya tinggal di Mekah, waktu itu kan mereka cuma 2 orang. Nah, kemudian kan saya pernah sampaikan, ada orang-orang dari Yaman, kemudian singgah di situ, lalu kemudian mereka minta izin untuk tinggal di Mekah bersama dengan Ismail dan ibunya. Cuma Ismail dan ibunya memberi syarat, boleh tinggal di sini, tapi air zam-zam ini kami yang kuasai. Oke, akhirnya MOU, terjadi apa istilahnya? Kesepakatan di antara mereka. Nah, mereka ini yang datang dari Yaman, itulah yang kita kenal dengan Jurhum, orang-orang Jurhum. Orang-orang Jurhum. Nah, kemudian orang Jurhum ini ya itulah asli orang Arab sebenarnya. Sedangkan Ismail bukan orang Arab. Dia keturunan dari Ibrahim, dan Ibrahim asalnya dari mana? Dari Irak. Ya kan? Nah, kemudian Nabi Ismail menikah dengan orang Jurhum karena nggak mungkin dengan ibunya, cuma ibunya aja yang ada dari keturunan dia kan. Berarti dia menikah dengan siapa? Orang Jurhum. Nah, sehingga Nabi Ismail dikenal juga sebagai orang Arab. Jadi orang Arab karena pernikahan. Karena beliau berlatih dan berbicara bahasa Arab, akhirnya jadi orang Arab. Arab apa namanya? Kita sudah sebut. Arab apa namanya? Masih ingat? Arab musta'ribah. Jadi dianggap orang Arab. Misalnya, antum orang Makassar, ya nikah sama orang Jawa misalnya, atau seorang akhwat nikah sama orang Jawa, atau seorang ikhwan nikah sama orang Jawa. Lahirlah seorang anak. Nah, anak ini kadang dikatakan, oh dia orang Jawa juga, karena ada orang tuanya orang Jawa gitu. Nah, sama dengan Ismail. Ya, sama dengan Ismail tinggal sama orang Jurhum, dan orang Jurhum ini orang Arab, maka dianggaplah dia sebagai orang Arab, namanya Arab musta'ribah. Nah, kemudian kepemimpinan Mekah kembali ke orang-orang Jurhum. Tadinya orang-orang dari keturunan Ismail, setelah itu kembali dipegang oleh orang Jurhum. Ya, dan anak-anak Ismail itu mulai nggak kelihatan lagi, tidak kelihatan lagi, ya. Jadi lama-lama keturunan Ismail sudah meredup lah istilahnya, kalau dalam politik namanya politiknya meredup, itu sudah nggak kelihatan lagi, tenggelam, ya. Dan yang pegang adalah dari orang-orang Jurhum. Sampai suatu hari, ya, ada yang namanya orang-orang Jurhum ini kemudian mulai melemah, mulai hilang. Sampai ada seorang yang bernama Bukhtanasor. Bukhtanasor ini kalau di tahun Masehi dia 587 sebelum Masehi. Itu ada orang itu. Nah, kemudian dialah yang kemudian memegang tampuk kepemimpinan di Mekah. Nah, setelah ada Bukhtanasor ini, maka Ma'ad pergi ke negeri Syam. Kita cari Ma'ad. Di mana Ma'ad? Ma'ad, di mana Anda? Mana Ma'ad? Yang mana Ma'ad? Oh, ini nih. Ini nih, Adnan. Sini ya. Nah, ini pergi kemana? Ke negeri Syam. Karena keturunan Ismail mulai nggak dianggap lagi di Mekah. Ya, setelah dikuasai oleh orang-orang Jurhum, kemudian orang Jurhum pun hilang, dikuasai oleh orang ketiga lagi, namanya Bukhtanasor. Ya, nah, kemudian Ma'ad pergi ke negeri Syam. Nah, setelah kepemimpinan Bukhtanasor ini mulai melemah, kemudian Ma'ad kembali ke Mekah. Jadi ini Ma'ad kita tandai merah ya.
supaya kelihatan. Nah, Ma'at ini anaknya siapa? Adnan. Dia kembali ke Mekah. Dia kembali ke Mekah karena dilihat, wah ini pemerintahan di sana sudah mulai mengendor. Ya namanya pemerintahan ada kuat, ada juga saat kendor. Nah, setelah mengendor, maka Ma'at yang tadinya pergi ke negeri Syam karena dia mengungsi ke sana, cari aman lah ya. Daripada di Mekah juga nggak ada, tidak punya jabatan dan nggak dianggap juga, udah dia pergi ke sana cari aman. Setelah itu ketika melemah dia kembali ke mana? Ke Mekah. Setelah tiba di Mekah, dia tidak mendapati orang-orang dari Bani Jurhum. Kecuali ada satu orang namanya Jurshum bin Jalhanah. Jurhum bil bukan Jalhanah, Jalhamah. Jurhum bil Jalhamah. Ini orang Jurhum. Nah, lalu Jurhum bin Jalhamah ini punya putri namanya Mu'anah. Namanya Mu'anah. Maka dia pun menikah dengan Mu'anah. Melahirkan seorang anak siapa? Lihat anaknya siapa? Siapa anaknya? Nizar. Dia pergi ke Syam. Pergi ke negeri Syam ini. Ya kan? Kenapa dia pergi ke negeri Syam? Waktu itu Mekah dikuasai oleh orang lain. Bukan dari keturunan Ismail. Ini kan keturunan Ismail ini. Keturunan Ismail. Bukan dari keturunan Ismail. Maka dia pergi ke mana? Ke Syam. Setelah Bukhtanasor dia melemah pemerintahannya, maka dia kembali ke mana? Ke Mekah. Menikah dengan seorang dari Jurhum. Tapi satu-satunya karena waktu itu Jurhum juga sudah nggak ada. Maka dia menikah dengan itu, melahirkan seorang anak yang bernama siapa ini? Nizar. Ada yang Nizar di sini? Nggak ada? Ya, taib. Jadi dia menikah dengan putrinya siapa tadi? Putrinya orang Jurhum, Jurshum, ya. Kemudian melahirkan Nizar. Nah, maka setelah Bani Jurhum sudah nggak kelihatan lagi di Mekah, nggak kelihatan posisinya, semakin mereka semakin terjepit. Maka karena salah satunya juga karena mereka sering melakukan tindakan sewenang-wenang, ya, maka ini membuat murka keturunan Bani Adnan namanya, keturunan Adnan, membuat mereka murka karena orang-orang Jurhum mulai membuat apa istilahnya, membuat kekacauan, ya, sewenang-wenang di sana. Maka tibalah ada semacam suku yang bernama Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini kemudian beliau bertemu dengan Bani Adnan, kemudian kerjasama untuk mengusir orang-orang Jurhum dari Mekah. Jadi keturunan Adnan bekerja sama dengan Bani Khuza'ah yang masuk ke Mekah, kemudian bekerja sama mereka untuk mengusir orang Jurhum dari Mekah. Ya, dari Mekah. Baik. Jamaah kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum, seperti itu kejadiannya. Akhirnya Bani Adnan kemudian yang memegang kemudian setelah itu Bani Khuza'ah yang memegang kepemimpinan di Mekah, dan itu mereka memegang kepemimpinan di Mekah sebelum Quraisy. Sebelum siapa? Quraisy. Jadi sebelum Quraisy ini Bani siapa tadi? Bani Kinanah. Bani Kinanah. Dan diperkirakan mereka berkuasa di di Mekah itu sekitar 300-an tahun, ya. Lama. Jadi sekitar 300-an tahun. Baik. Nah, kemudian setelah itu kekuasaan Bani Khuza'ah di Mekah berlangsung selama 300 tahun. Maka masa kekuasaan mereka yaitu Bani Kinanah tadi mulai meredup, ya, mulai meredup. Waktu itu orang-orang Quraisy itu tinggalnya di pinggiran kota Mekah. Mereka tinggalnya di pinggiran kota Mekah sampai datangnya Qusay. Mana Qusay? Yang akan kita bahas nanti insya Allah. Di bawahnya Kilab. Inilah orang paling urgen dari orang Quraisy. Salah satu orang urgen di mana? Quraisy. Kalau Quraisy tadi asalnya dari siapa? Fihr atau Nadhor. Tapi ini orang Qusay, peranannya sangat besar terhadap suku Quraisy. Jadi benar Quraisy dari Fihr atau dari Nadhor, tapi peranan yang terbesar yang Islam mengangkat
derajatnya orang Quraisy tentunya dengan izin Allah adalah siapa? Qusay. Adalah Qusay. Jelas ya, dia adalah Qusay. Baik. Jadi Qusay dikisahkan bahwa bapaknya ini meninggal ketika beliau ini masih kecil. Lalu beliau diasuh oleh ibunya. Lalu ibunya, bapaknya meninggal, ibunya nikah lagi dengan seorang dari Bani Udrah, ya, Bani Udrah. Ya, Bani Udrah, ibunya menikah lagi. Ya. Kemudian setelah Qusay menginjak remaja, maka awalnya kan ibunya membawa Qusay ke Syam, ke negeri Syam. Sudah paham? Nah, setelah dewasa, Qusay kembali ke Mekah. Dari Syam dia kembali ke mana? Ke Mekah. Yang saat itu menjadi gubernur Mekah adalah namanya Hulail bin Hubsyah. Hulail bin Hubsyah ini dari Bani Huza'ah, sebelum Quraisy. Bani Huza'ah, namanya siapa? Hulail bin Hubsyah. Waktu itu kita, waduh, papan tulisnya nggak cukup ya. Anggap saja ada papan tulis, dibayangkan di pikiran kita, oh, ada papan tulis. Saya ulang. Kita akan cerita Qusay setelah ini insya Allah. Siapa Qusay? Dialah orang yang punya peran penting terhadap suku Quraisy. Nanti kita lihat apa peranan pentingnya dia. Nah, suku Quraisy sebelum dia memegang Mekah, maka tampuk kepemimpinan di Mekah dipegang oleh Bani apa tadi? Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah. Dan waktu Qusay meninggal bapaknya, menikah lagi ibunya, dibawa mereka pergi kemana? Ke Syam. Setelah menginjak remaja, Qusay kembali kemana? Kembali ke Mekah. Karena asalnya dari situ, kembali ke Mekah. Di Mekah waktu itu gubernurnya adalah Hulail bin Hubsyah. Ini dari Bani Khuza'ah. Karena waktu itu Bani Khuza'ah masih berkuasa. Ya, maka Qusay melamar putrinya Hulail. Melamar putri dari Hulail. Hulail bin Hubsyah, gubernur, ada punya putri dia, dilamar. Jadilah orang seperti Qusay, berani. Jangan, bahaya bapaknya nih, pejabat. Enggak apa-apa, lamar aja anaknya. Diterima, alhamdulillah. Enggak diterima, keterlaluan. Ya, coba lihat ya, Masya Allah. Qusay gentle ini ya. Dia lamar. Ini anaknya gubernur ini waktu itu. Jadi pemimpin yang paling tinggi waktu itu, kepemimpinan paling tinggi adalah ini. Ya, paling tinggi. Udah enggak ada di atasnya lagi nih. Dia yang memegang Ka'bah, dia yang mengatur Ka'bah gitu. Nah, intinya Qusay seorang remaja yang jantan, Masya Allah, nggak pikir uang panainya berapa. Pokoknya dia datang ya, menemui Hulail. Maka dia melamar putri Hulail tadi. Dia melamar putri Hulail. Masya Allah. Baik. Putri Hulail namanya Hubba. Jadi Qusay menikah dengan Hubba, putrinya Hulail. Waktu itu dia gubernur. Nah, ternyata lamaran Qusay disambut dengan baik. Jadi kalau antum ragu-ragu melamar, bayangkan Qusay. Jadi semangat lagi. Wah, semangat lamar. Qusay aja diterima. Antum belum tentu diterima. Baik. Jadi dilamar, diterima. Bahkan disambut dengan baik. Wah, ini calon menantu yang baik ini. Akhirnya diterimalah Qusay. Ya, disambut dengan baik. Maka dia dikawinkan dengan putri Hulail tadi. Nah, setelah Hulail meninggal, terjadilah peperangan antara Huza'ah dengan Quraisy. Terjadi peperangan antara Huza'ah dengan Quraisy. Salah satu orang Quraisy adalah siapa tadi? Qusay. Walaupun dia menikah dengan putri orang dari Bani Huza'ah. Tapi tentunya namanya dia laki-laki, maka dia yang pegang tampuk kepemimpinan. Itulah laki-laki. Harus memegang tampuk kepemimpinan. Jangan jadi suami-suami takut istri ya. Harus laki-laki memegang tampuk kepemimpinan ya, bahkan di rumah sekalipun. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Maka para wanita harus tahu kedudukannya dia. Dia yang Nabi SAW sebutkan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartun nisa an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Itu kedudukan suami. Ala kulli hal, Qusay jelas dia bela Quraisy. Nah, terjadi peperangan. Ketika terjadi peperangan, maka yang menang siapa? Dari mana tahu? Iya, kalau Quraisy nggak menang nggak bisa memimpin dia. Ya kan, setelah Bani Huza'ah jatuh,
maka Quraisy lah yang kemudian memegang tampuk kepemimpinan. Ya, tampuk kepemimpinan. Baik. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang kenapa terjadi peperangan itu, ya. Riwayat yang pertama menyebutkan setelah Qusay mempunyai anak, siapa anaknya Qusay? Salah satunya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini bapak dari Hashim. Bapaknya Hashim. Hashim bapaknya Abdul Muthalib. Namanya sebenarnya Syaibah namanya. Cuma dikasih nama Abdul Muthalib. Nanti akan kita lihat kenapa bisa begitu. Abdul Muthalib bapak dari Abdullah, Abdullah bapak dari Rasulullah SAW. Nah, setelah Qusay punya anak, ya, setelah dia punya anak, maka hartanya pun menjadi banyak. Karena ya dia menikah dengan seorang gubernur. Hartanya banyak. Ya, bersamaan dengan itu meninggallah Hulail, semakin banyak hartanya. Maka dia merasa dia yang berhak untuk berkuasa di Mekah. Karena dia adalah menantu dari siapa? Gubernur. Dan putri gubernur dia nikahi. Maka dia berhak untuk menguasai Mekah. Ya, dan menangani urusan Ka'bah. Daripada Bani Huza'ah. Daripada Bani Huza'ah dan Bani Bakar. Waktu itu ada Bani Bakar namanya. Nah, jelas ya. Kemudian kenapa seperti itu? Karena Quraisy ini adalah pelopor dari keturunan Ismail. Dan Ismail adalah orang pertama di Mekah. Maka dia merasa saya berhak ambil kekuasaan kembali begitu. Maka dia melobi beberapa pemuka Quraisy, ya, dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Khuza'ah. Jadi kerjasama dengan beberapa suku untuk mengusir Bani Khuza'ah dan Bani Bakar dari Mekah. Maka usulan itu disambut, terjadilah peperangan antara Quraisy dengan Bani Khuza'ah. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua menyebutkan bahwa Bani Khuza'ah dia mengaku bahwa Hulail telah berwasiat kepada Qusay agar menangani urusan Ka'bah. Ya, taib. Jadi Hulail telah berwasiat kepada Qusay untuk menangani urusan Ka'bah. Akhirnya karena dia yang mengambil Ka'bah, terjadilah peperangan. Karena dia bukan dari Bani Khuza'ah. Terjadilah peperangan. Taib. Dan seperti itu beberapa riwayat yang menyebutkan kenapa terjadi peperangan tersebut. Ya. Sekarang kita masuk ke buku kita. Intinya setelah itu Qusay memegang tampuk kepemimpinan di mana? Di Mekah. Taib. Sekarang kita lihat siapa Qusay sebenarnya dari buku yang kita pelajari. Taib, tafadhal ikra. Tadi kita sudah bicara Quraisy ya. Nah, silakan. ثم قال المصنف وكل من رجالات هذه القبيلة كانوا سادات وأشرافا في زمانهم. Sadati atau sadatin? سادات. Ti atau tin? Tanwin atau tidak? تنوين أستاذ. Tanwin. Di tanwin. وكانوا سادات وأشرافا في زمانهم. Nah, ini kanu sadatin wa asrofan. Ini kan kayak yang satu kasroh, yang satu fathah. Padahal dia atof di situ. Kenapa bisa? Sadatin jamak muannas salim Ustaz. Jamak muannas salim. Mansubnya dengan Dinasab dengan apa? kasroh. Dengan kasroh. Jamak muannas salim dinasab dengan kasroh. Tapi kenapa mansub di situ? Apa kedudukannya? Khobar dari kanu. Khobar dari kana. Hasan. Baik. Lanjut. Wa qad imtaza minhum Qusay wa ismuhu Zaid ba'datu mizati. Bi'iddati. Bi'iddati. Ada dua kata di situ. Bi'iddati mizati. Mizatin. Baik. Fahuwa awwalu man tawalla al-Ka'bata min Quraisyin. Yakfi, sampai situ dulu. Wa kullu min rijali hadhil qabilah, dan setiap tokoh-tokoh dari suku ini, suku apa? Suku apa? Suku Quraisy. Pembicaraan kita sekarang suku Quraisy. Tinggalkan Bani Huza'ah, sudah dia enggak memimpin lagi. Sekarang yang memimpin Ka'bah adalah suku Quraisy. Wa kullu min rijali hadhil qabilah, setiap dari tokoh-tokoh suku ini, suku Quraisy, kanu sadatin wa asyrafan. Maka mereka memiliki ketokohan dan kemuliaan. Fi zamanihim, pada zaman mereka. Jadi tokoh-tokoh Quraisy ya,
dari Qusay nanti Abdul Manaf, Hashim dan seterusnya akan kita lihat apa keutamaan-keutamaan mereka. Ya, taib. Wa qad imtaza minhum Qusay. Dan yang paling istimewa di antara suku Quraisy, di antara orang-orang dari suku Quraisy itu adalah Qusay. Orang yang paling istimewa di antara suku Quraisy adalah Qusay. Wasmuhu Zaid, namanya adalah Zaid bi'iddati mizat, dengan beberapa keistimewaan, beberapa mizat itu, karakteristik yang enggak dipunya oleh yang lain. Ya, keistimewaan. Jadi Qusay punya keistimewaan yang enggak dimiliki oleh orang-orang tokoh-tokoh suku Quraisy yang lain. Jadi suku Quraisy kan banyak orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Tapi Qusay punya keistimewaan dibanding dengan mereka dengan beberapa keistimewaan. Nah, di antaranya, wa huwa awwalu man tawalla al-Ka'bata min Quraisyin. Dia adalah orang pertama yang mengurus Ka'bah dari suku Quraisy. Sebelumnya enggak ada. Siapa sebelumnya? Bani Khuza'ah. Selama berapa tahun? 300 tahun. Mereka menguasai Ka'bah. Tidak ada Quraisy pernah memegang Ka'bah sampai datangnya Qusay. Qusay adalah orang pertama dari suku Quraisy yang mengurus Ka'bah. Orang ngurus Ka'bah itu punya kemuliaan. Karena Mekah itu keistimewaannya ada di Ka'bah. Ya, kita mungkin nggak datang ke sana kalau Ka'bahnya nggak di sana. Ya kan? Salah satu keistimewaan Mekah adalah adanya Ka'bah. Dia adalah rumah ibadah pertama yang dibangun oleh manusia. Baitul Atiq. Ya. Oleh karena itu, orang siapa yang mengurus Ka'bah, dia punya kemuliaan, dia punya keutamaan. Sampai hari ini, ya, Khadimu Al-Haramain, Raja Saudi turun-temurun, itulah yang mereka mengurus Ka'bah. Karena ini punya kemuliaan, keutamaan. Sehingga dipegang langsung oleh Raja. Saat ini ya, dan seterusnya. Semoga Allah senantiasa menjaga dua kota besar, ya, Makkah dan Madinah, ya, amin. Nah, jadi Qusay punya keistimewaan dengan beberapa keistimewaan. Satu pertama apa tadi? Dia adalah orang pertama yang mengurus Ka'bah. Dia orang pertama yang mengurus Ka'bah. Kita hapus ini. Dihapus ya karena sudah dihafal. Hapus. Cuma ya itu, kalau ditanya hafalannya dia cuma bisa dalam hati. Tapi ya kita hapus. Jadi keutamaan apa? Keutamaan apa? Qusay. Keutamaan Qusay. Baik, satu. Orang pertama yang apa? Yang urus Ka'bah, dari suku Quraisy. Ya, itu keutamaan pertama. Dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Suku Quraisy yang adalah suku yang punya nasab bagus sampai ke Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Dan merupakan suku yang akan melahirkan seorang manusia terbaik, Nabi kita Muhammad alaihissalam. Ya kan? Baik. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Ketika Qusay berhasil menjadi orang pertama yang memegang tampuk pimpinan untuk apa tadi? Untuk memegang Ka'bah, untuk mengurus Ka'bah. Sekali lagi, ngurus Ka'bah itu perlu biaya. Ngurus Ka'bah itu perlu modal. Tapi orang nggak mikir di situ. Dia mikirnya sebuah kemuliaan ketika mereka bisa mengurus Ka'bah. Jadi dari dulu sejak Ka'bah dibangun sampai hari ini, Ka'bah itu selalu dimuliakan. Selalu dimuliakan. Taib. Lanjut lagi, dibaca lagi. ثم قال المصنف فكانت إليه هجابتها وسدانتها. Taib. Lanjut. أي كان بيده مفتاح الكعبة. Miftahu sebagai apa? Miftahu sebagai apa? Miftahu atau miftahi atau miftaha? Bukan khobar kana, Ustaz. Hah? Bukan khobar kana, miftah al-Ka'bah. Khobar. Kalau khobar mana mubtadanya? Atau isim kana? Mana isim kana? Jar majrur enggak mungkin jadi mubtada dan enggak mungkin jadi isim kana.
maka dialah yang menjadi khobarnya menurut satu pendapat. Sebagian lagi mengatakan jar majrur nggak boleh jadi khobar karena dia muta'alliq berkaitan dengan kata yang lain. Tapi kita ambil pendapat dari Basrah, dia jadi khobar supaya gampang ya. Taib. Kalau dia khobar, mana mubtada'nya? Mana isim kananya? Mustatir, Ustaz. Hah? Mustatir. Lah, miftahu sebagai isim kana. Jadi kana miftahul ka'bati biyadihi. Nah, gitu. Paham sudah? Ya. Kana miftahul ka'bati biyadihi. Kemudian dibalik kana biyadihi miftahul ka'bati. Taib, lanjut. Ay kana biyadihi miftahul ka'bati yaftahuha liman yasha'u wa mata sya'a. Taib. Keutamaan kedua dari Qusay. Keistimewaan kedua beliau. Kanat ilaihi hijabatuha wasadanatuha. Di tangan beliaulah, sama dengan ini, kanat ilaihi hijabatuha, itu isim kanat. Khobarnya ilaihi. Paham sudah ya? Khobarnya apa? Ilaihi. Jadi wa kanat hijabatuha wasadanatuha ilaihi. Nah, itu khobarnya. Tapi dibalik di sini, didahulukan. Kanat ilaihi hijabatuha wasadanatuha. Maksudnya hijabnya dan juru kunci Ka'bah itu kembali kepada beliau, kembali kepada Qusay. Apa maksudnya? Dijelaskan di sini. Ai kana biyadihi miftahul Ka'bati. Maksudnya kunci Ka'bah ada di tangannya. Kunci Ka'bah sudah dia yang punya. Ya. Kunci Ka'bah sudah ada dia pegang, dia yang pegang. Maksudnya apa kunci Ka'bah dia yang pegang? Yaftahuha liman sya'a wa mata sya'a. Dialah yang membuka Ka'bah bagi siapa yang dia kehendaki dan kapan saja dia mau. Karena kuncinya ada sama dia. Itu enaknya kalau kita pegang kunci. Ya, kalau kita pegang kunci, kapan saja kita mau masuk, siapa yang akan kita masukkan, bisa. Itulah keistimewaan siapa? Qusay. Dia yang pegang kunci Ka'bah. Kalau orang mau masuk dia nggak izinkan, nggak boleh dia paksa. Dia pegang kunci. Ya, dia yang pegang kunci. Dan orang-orang yang tinggal di Ka'bah ngerti dia, oh ini yang pegang kuncinya. Kalau dia misalnya dilarang, ya dia nggak boleh masuk dong. Kalau misalnya dia izinkan, berarti orang silakan masuk. Karena dia yang pegang apa? Kunci. Dan ini keutamaan, keistimewaan. Karena dia yang kuasai Ka'bah. Bayangkan, dia kuasai Ka'bah. Nggak sembarang orang bisa masuk. Subhanallah, kuncinya ada dia, sama dia. Ya, jelas? Taib. Itu keutamaan yang kedua. Jadi, 2, kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah ada di tangannya. Ya, kunci Ka'bah ada di tangannya. Sudah? Bisa dibaca tulisannya? Karena kadang ada yang mustatir ya, nggak kelihatan. Terbaca. Ayo, lanjut. Yang ketiga, keutamaan ketiga beliau. Wa huwa alladhi anzala Quraisyan bi batni Makkah. Taib. Wa huwa alladhi anzala Quraisyan bi batni Makkah. Dialah orang yang anzala, menurunkan atau memindahkan orang-orang Quraisy ke batni Makkah. Batn itu perut. Ini bahasa Makassar sebenarnya, batnun itu. Batang ya. Batnun, perut. Jadi ada hubungan antara Makassar dengan Arab Saudi ya, dengan Arab. Hubungannya dari mana? Batnun, batang. Ini namanya cocok logi ya, afwan ya. Sudah ya, jelas ya. Jadi dialah orang yang menurunkan atau memindahkan orang-orang Quraisy ke perut mana? Mekah. Apa maksudnya perut? Pusat. Di tengah kota Mekah. Di tengah kota Mekah. Dia orang pertama yang mengangkat, memindahkan orang-orang Quraisy di kota Mekah. Terus mereka di mana sebelumnya? Kita lihat. Baik, lanjut lagi. Wa askanuhum fi dakhili. Waskanuhum. Kenapa askanu? Sebagai apa dia askanu? Wa askana. Iya, ikut wazan apa? Af'ala. Af'ala termasuk apa? Sulasi? Af'ala termasuk sulasi? Sulasi mazid. Sulasi mazid. Taib. Wa askanahum fi dakhiliha wa kanu qabla dhalika fi dawahiha wa atrafiha. Taib, yakfi. Belum, masih ada lanjutannya. Lanjut. Mutafarriqaini
Mutafarriqina. mutafarriqina baina qabaili ukhra. Kenapa qabaili? Eh, Mudhaf Ustaz, ukhra. Tidak bisa. Mudhaf. Berarti dia apa i'rabnya kalau mudhaf? Kalau mudhaf apa i'rabnya? Majrur. Majrur, ahsanta. Majrur wa alamatu jarrihi Al-kasrah. al-kasrah. Qabail min wazni madza? Wazannya apa qabail? Mafa'il. Mafail. Mafail termasuk mamnu minas sarfi. Mafhum? Paham? Baik. Berarti baina qabaila. baina qabail ahsanta. Baina qabaila ukhra. Kecuali kalau dia di situ mudhaf dan setelahnya mudhafun ilaih, tapi di sini enggak. Dia bukan bukan mudhaf, tapi ukhra itu sebagai sifat, bukan mudhafun ilaih. Paham? Baik. Yang paham, yang enggak paham, sok paham saja. Sudah ya? Jadi disebutkan di sini. Waskanahum fi dakhiliha. Lalu kemudian Qusay menempatkan orang Quraisy di dakhiliha, di tengah, di dakhil itu di dalam kota mana? Kota Mekah. Dia yang memasukkan atau memindahkan orang-orang Quraisy ke kota Mekah, di tengah kota Mekah, dan dimasukkan ke dalam kota Mekah. Wa kanu qabla dzalika fi dawahiha wa atrafiha. Dan sebelumnya orang-orang Quraisy ini berada di pinggiran kota Mekah. Di pinggir, mungkin nggak masuk. Pinggir-pinggir mereka tinggal. Karena waktu itu selama beberapa tahun orang-orang Jurhum berkuasa, kemudian apalagi dan mereka sewenang-wenang, ya. Sewenang-wenang orang masuk ke Mekah dizalimi, diambil hartanya gitu. Akhirnya mereka kan diusir akhirnya kan. Nah, diusir oleh orang Bani Khuza'ah. Setelah itu Bani Khuza'ah yang memegang tampuk kepemimpinan. Sama keturunan dari Ismail dari Adnan ini nggak dianggap. Akhirnya mereka pilih aman. Mereka tinggal di mana? Di pinggir kota Mekah. Sampai datangnya Qusay bin Kilab Hasantak. Qusay bin Kilab datang dialah yang ayo kamu masuk aja. Sekarang saya memimpin Ka'bah. Saya memimpin Mekah sekarang. Silakan Anda masuk ke kota Mekah. Silakan Anda berteman di sini. Dikasih dia kapling. Masya Allah, dikasih kapling. Ya, bikin rumah sendiri, akhirnya banyaklah orang-orang Quraisy di dalam kota Mekah. Walaupun sebelumnya mereka berada di pinggir kota Mekah. Mutafarriqina baina qabaila ukhra. Dan mereka mutafarriqin, berpencar-pencar di antara kabilah-kabilah yang lain. Terpencar-pencar semuanya. Jadi semakin lemahlah orang-orang Quraisy karena terpencar. Nah, maka Qusay berinisiatif, kalau gitu ayo kalian masuk aja ke kota Mekah, saya yang jamin. Udah, mereka masuk ke kota Mekah, aman mereka di situ. Jelas ya? Nah, itu sejarahnya. Jadi yang keberapa? Yang ketiga ya. Ini kunci tadi ya. Yang ketiga apa? Ya, memindahkan suku Quraisy, ya, suku Quraisy kemana? Ke pusat, bagus. Pusat kota Mekah. Pusat kota Mekah. Sebelumnya mereka berada di pinggir kota. Akhirnya dibawa ke dalam kota Mekah. Ini penting kita tahu sejarahnya supaya nanti kita tahu bagaimana orang-orang Quraisy itu. Kemuliaan mereka bagaimana, kenapa sampai sebagian orang waktu Nabi mendakwahkan Islam itu takut-takut untuk menghabisi Nabi. Sampai untuk membunuh Nabi mereka harus mengumpulkan beberapa kabilah, diambil orang-orang paling kuatnya para pemuda yang sebelum Nabi hijrah kemana? Ke Madinah kan? Kan dikumpulkan itu mereka. Itu salah satu sebabnya. Karena beliau adalah keturunan Quraisy. Gak main-main, keturunan Quraisy mau diganggu-ganggu. Ya, baik. Jadi dulu yang kita juga merasakan seperti itu, ya, ada fanatisme kesukuan. Betul, saya benci dengan ini kemenakan saya, tapi kalau kamu mau sakiti dia, saya sebagai orang yang satu suku dengan dia, satu keluarga dengan dia, siri napaceh. Ya, malu saya kalau kamu harus mau bunuh ini anak saya atau kemenakan saya gitu. Walaupun pamannya Nabi bukan Muslim, Abu Thalib, tapi bagaimana pamannya membela Nabi Muhammad dan juga kabilah keluarga-keluarga yang lainnya juga seperti itu. Jelas ya?
Nah, oleh karena itu kita lihat bagaimana orang Mekah atau suku Quraisy ini punya kedudukan. Nah, kemudian disebutkan di sini, lanjut lagi ya. Jadi tadi keutamaan atau keistimewaan ketiga dari Qusay adalah dia memindahkan suku Quraisy ke pusat kota Mekah. Taib, lanjut lagi. وهو الذي أنشأ السقاية والرفادة. Ansha'a fi'il madhi. Dan dia butuh objek karena dia muta'addi. Ikut wazan af'ala. Berarti mana objeknya? Mana maf'ulnya? السقاية. Asanta. As-siqayata. Taib. وهو الذي أنشأ السقاية والرفادة. Taib. Dialah orang yang menghidupkan, mengembangkan siqayah dan rifadah. Siqayah dan rifadah. Kita tulis memang ya, nanti setelah itu kita jelaskan. Menghidupkan, orang pertama ya berarti, menghidupkan apa? Siqayah dan rifadah. Dan rifadah. Baik, nanti kita lihat apa siqayah dan rifadah. Dia orang yang menghidupkan, mengembangkan siqayah dan rifadah. Nah, sekarang kita lihat apa siqayah. Lanjut. والسقاية. Wasiqayah itu sudah titik tadi ya. Baik. والسقاية ماء Adbin عذب من نبيذ التمر أو عسل أو زبيب ونحوه. terus كان يعد في حياض من الأضيم يشربه حجاج. yashrabuhu al-hujjaju. Nah, siqayah, apa siqayah? Siqayah itu ma'un albin. Dia adalah air tawar. Air tawar. Ya, min nabidhit tamr. Jadi air tawar yang asalnya itu dari perasan kurma atau madu atau kismis dan yang sejenisnya. Jadi perasan. Sebenarnya bukan apa air, ya airnya tawar tapi dari buah itu. Apa ya sekarang jus tapi enggak manis gitu. Ya. Ya mungkin seperti itu. Dari perasan perasan berarti kan jus, tapi kan dulu belum ada blender. Jadi enggak tahu pakai apa dia, yang jusnya mungkin pakai batu ditumbuk-tumbuk baru dikasih air, tapi yang jelas dia adalah kalau bahasa kita jus. Ya. Nah, seperti itu. Wa kana ya'udduhu fi hiyadin minal adim. Ya. Dan dia menyiapkannya di hiyat. Hiyat itu jamaknya haud. Ada kalau di sini ada musola al-haud atau masjid al-haud. Apa artinya al-haud? Telaga. Nah, haud ya jamaknya adalah hiyat. Hiyat artinya haud. Haud itu tempat air. Jadi dia menyediakan itu di tempat air yang terbuat dari adim, terbuat dari kulit. Jadi dulu tempat airnya terbuat dari kulit. Ya, terbuat dari apa? Kulit. Nah, disitulah disiapkan tempat air minum tadi, apa namanya siqayah, di tempat tersebut. Yashrabuhul hujjat, dan para haji meminum minuman tersebut gratis. Pokoknya dia siapkan, dia bikin, kemudian disediakan jamaah haji, misalnya lihat dia minum atau diberikan satu-satu, pokoknya gratis. Ya, baik. Lanjut lagi. Itu namanya apa tadi? Siqayah. Jadi siqayah minuman atau makanan? Minuman. Nah, berarti lawannya tadi rifadah. Nah, inilah makanan. Apa itu rifadah? Lanjut. Warrifadatu ta'amu kana yasna'u lahum fi musimi. Baik. Warrifadatu ta'amun kana yasna'u lahum fil musimi. Dia adalah makanan yang dibuat oleh Qusay untuk jemaah haji pada musim haji. Makanan. Jadi sudah gabung, ada rifadah, ada siqayah atau siqayah dan rifadah. Dari dulu memang seperti itu sampai sekarang. Orang-orang Arab itu senang bagi-bagi makanan. Karena nenek-nenek moyang mereka dulu senang bagi-bagi makanan. Kalau kita di Indonesia ya senang berlayar. Karena nenek moyang kita seorang pelaut. Kan gitu. Jadi senangnya berlayar. Itu terkenal dengan negara maritim. Banyak pulau-pulau, banyak lautan, dan seterusnya. Sehingga di negeri kita banyak nelayan, banyak laut. Sampai ada pemancing sunnah ya.
Baik. Ala kulli hal, begitulah ya. Orang itu ikut nenek moyangnya. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Nah, karena nenek moyangnya dulu adalah Kusoi, nenek moyang orang Arab, ya, dari keturunan Nabi Muhammad SAW adalah Kusoi, dan Kusoi ini memang senang bagi-bagi makanan dan minuman, maka sampai hari ini orang-orang Mekah itu senang bagi-bagi makanan dan minuman. Senang dia kalau makanan dan minumannya diambil, sampai dia rela bayar orang cuma untuk cari orang yang mau makan dan minum. Kita mana mau gitu. Kamu nggak usah saya kasih uang, kamu ambil aja makanan gratis gitu, ya. Dia malah cari orang. Sampai sekarang ya kalau biasa umroh, biasa kita ditarik-tarik, oh makan sini aja gitu. Kita mau pergi ke sana, ditarik lagi. Karena dia senang kalau makanannya dimakan. Minumannya dimakan. Dibagi-bagi. Kamis pas puasa ataupun tidak dibagi-bagi. Tiba-tiba ada makanan, minuman gratis kita ambil. Ada buah-buahan gratis kita ambil sampai sekarang ini. Ya, sampai sekarang ini. Kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, dan ini adalah kebiasaan yang baik dari orang-orang jahiliyah. Satu di antara kebiasaan yang baik orang-orang jahiliyah adalah suka bagi-bagi makanan, suka traktir, suka kasih makanan. Sehingga kenapa mereka judi dulu? Supaya mereka punya banyak uang dan bisa bagi-bagi makanan. Salah satu tujuannya. Jadi tujuannya bagus, tapi karena amalannya nggak bagus, maka dianggap nggak bagus. Karena amalan tidak cukup dengan niat. Paham sudah? Nggak cukup dengan niat. Antum niat mau ibadah kepada Allah, Masya Allah, sebentar sholat isya 8 rakaat. Keliru. Niatnya bagus. Ini supaya saya lebih semangat, supaya pahala lebih banyak. Tapi amalannya keliru. Jadi kadang ada orang niatnya bagus, tapi amalannya keliru. Amalannya apa? Amalannya keliru. Kam min aradal khair la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia nggak mendapatkannya. Jelas? Maka di sini, di dalam agama kita juga seperti itu, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam setiap amalan. Apa pertama? Keikhlasan, dan yang kedua, mutaba'ah. Keikhlasan dan mutaba'ah. Jadi orang-orang Quraisy senang, dari dulu senang bagi-bagi mereka. Nah, ini karena nenek moyang mereka, termasuk Qusay, itu dialah yang pertama kali membuat yang seperti tadi itu. Bagi-bagi makanan dan bagi-bagi minuman. Sudah masuk Isya? Sudah? Sudah masuk? Ya. Untuk keutamaan Qusay yang lain, atau sebenarnya lebih cocok bukan keutamaan ya, keistimewaan, itu lebih pas itu, keistimewaan Qusay. Untuk keistimewaan Qusay yang lain insya Allah akan kita bahas di pembahasan akan datang insya Allah. Dan hari ini kita masih dalam jam malam ya, artinya jangan keluar rumah terlalu malam. Jangan kumpul-kumpul terlalu malam, sehingga nanti ba'da Isya sudah nggak ada tanya jawab lagi. Ya, jadi Isya, azan, kita sholat, dan udah langsung pulang ke rumah, jangan kemana-mana, pulang ke rumah, karena di rumah ada yang menunggu ya, cepat pulang ke rumah. Yang nggak ada yang menunggu ya, carilah orang yang bisa menunggu. Taib, ala kulli hal selesai, dan untuk kelanjutan keistimewaan Qusay yang lainnya akan kita lanjut pada pertemuan kita akan datang. Sekali lagi tetap optimis dan semangat untuk belajar sirah nabawiyah, karena ini akan memberikan pengaruh yang baik kepada kita sekalian ketika kita mengetahui bagaimana sejarah Nabi Muhammad mulai sebelum beliau diangkat jadi Rasul sampai beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.